Assalamualaikum Pak Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri dengan 3 anak. Saya dan suami sudah pisah selama setahun. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Kemarin suami saya ngotot mau cerai karena saya akui saya sudah salah mempunyai hutang di luar sepengetahuan suami. Tapi keluarga saya sudah membereskannya. Saya sudah berulang kali minta maaf dan menyesal Ustadz saya salah. Tapi beliau tetap tidak mau dan tetap ingin pisah. Saya juga tidak mau pisah, bagaimana juga dengan alasan kasihan anak-anak nantinya. Salahkah sikap saya dengan keinginan suami yang tetap pisah, lalu saya tetap ngotot tidak mau pisah? Begini Ibu ya, kalau bicara tentang cerai itu memang ada di tangan suami. Jadi kalaupun ibu bilang aku nggak mau pisah, hari suami ibu menceraikan, nah itu. Nah, apalagi ini masalahnya kan kesalahan ibu. Jadi boleh jadi suami itu marah semarah-marahnya karena Anda berhutang tanpa sepengetahuan suami. Ya. Mungkin bagi suami tertentu, bagi teman Anda, suaminya istrinya berhutang tanpa sepengetahuannya tidak membuat dia marah banget, cuma marah tuh kalau hutang teh ngomong sama ayah, cuma begitu. Tapi bagi suami Anda mungkin itu prinsip, ya. Nah, jadi kita satu Bu, kita kudu menghargai bahwa prinsip setiap orang tuh beda loh teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Prinsip setiap orang beda. Ada yang gini, istrinya berhutang tanpa sepengetahuan dia. Begitu tahu, suaminya cuma ngomong gini, mah tuh nanti mah kalau hutang teh ngomong sama ayah. Finish, selesai. Urusan selesai. Karena memang bagi suaminya itu bukan masalah besar. Itu mah masalah lah. Biasa ibu-ibu hutang, beli tas, beli itu, beli ini, ya. Tiba-tiba kredit cardnya macet, baru ngomong ke suami. Biasa itu mah ibu-ibu. Nah, ada yang menganggap itu tuh bukan persoalan besar, Bu. Nah, suami ibu bukan tipe begitu. Suami ibu itu tipe yang kalau berhutang itu prinsip besar. Jadi ibu perlu menghargai juga. Kenapa suami sampai mau bercerai? Mungkin bagi suami itu bukan persoalan sepele. Persoalannya bukan karena hutang ibu sudah dibayarkan oleh keluarga ibu, tapi itu persoalan mendasar bagi suami ibu bahwa ibu tidak menghargai dia sebagai suami sampai ibu tidak ngomong. Sehingga suami merasa martabat dan kehormatannya diinjak-injak. Mungkin bagi suami ibu begitu. Jadi teman-teman sekalian, setiap orang itu dalam memutuskan suatu hal ya beda-beda. Nah, jadi gimana atuh Ustadz? Ya Anda boleh minta bertahan demi anak-anak. Boleh banget ya. Artinya apa? Anda berjuang memberikan pemahaman kepada suami, Anda berjanji tidak akan mengulangi lagi, atau bila perlu ada ada orang yang menasehati suami Anda. Nah, kalau suaminya kekeh gimana? Ya, itu kan otoritas dia masalahnya. Nah, udah begitu kan pengadilan juga ketika akan memutuskan bercerai pasti mencari tahu alasannya. Nah, boleh jadi alasan suami ini diterima oleh hakim dan akhirnya diputuskan cerai. Jadi kalau ibu ngotot ingin mempertahankan, boleh tidak? Boleh banget ibu. Boleh dan harus. Ya, kalau itu menurut ibu maslahat. Tapi kalau ibu sudah berjuang, suami kekeh karena menganggap bagi saya itu prinsipil loh. Nah, maka kita kan tidak bisa apa-apa gitu loh. Makanya dalam relasi suami istri itu mendingan terbuka. Kalau ibu pinjam uang, cerita sama suami. Kalau ibu punya hutang, cerita sama suami. Karena setiap suami itu beda-beda karakter. Ada yang dia itu merasa dikhianati kalau istrinya berhutang tanpa sepengetahuan. Itu ada yang kayak begitu. Kan gitu. Nah, jadi ya ini mah resiko kehidupan, Bu. Jadi gini, kita ini kudu siap menerima resiko atas apa yang kita lakukan. Ya nggak? Jadi jangan sampai ya baik dunia atau akhirat gitu loh. Ada orang yang tidak disiplin,
Ada perusahaan yang pecat udah. Nah, berarti beresiko. Kenapa? Ya dia kudu menerima resiko dipecat karena tidak disiplin. Gitu loh, ya. Nah, jadi sebenarnya dalam hidup ini, jangan menangis-nangis teriak-teriak ketika kita nerima resiko. Karena itu kelakuan kita. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di bumi karena ulah manusia. Jadi maksudnya boleh jadi kerusakan itu karena ulah kita. Rumah tangga ibu berantakan itu karena kelakuan ibu gitu, ulah kita. Ya. Rumah tangga berantakan itu karena ulah suami, karena ulah istri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah turunkan sanksi atas apa yang mereka lakukan agar mereka sadar. La'allahum yarji'un. Semoga mereka sadar. Sehingga nanti kalaupun ya ibu nggak bisa mempertahankan lagi, tetap suami menceraikan. Ini pelajaran berharga bagi ibu ketika punya suami lagi. Nanti jangan sampai menyepelekan. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, mari kita belajar dari kehidupan bahwa apa? Kita akan memanen seperti apa yang kita tanam. Kita akan memanen seperti apa yang kita tanam. Kalau Anda menanam cabai, ya Anda juga memanen cabai. Nggak mungkin Anda memanen jagung. Ya nggak sih? Makanya jangan suka menyepelekan keburukan. Jangan suka menyepelekan perbuatan buruk. Sebab perbuatan buruk itu seperti percikan api yang bisa saja membakar seluruh rumah, padahal dari percikan kecil. Nah, mirip seperti yang ibu alami sekarang. Ibu berhutang tanpa sepengetahuan suami. Emang benar, hutangnya sudah diselesaikan oleh keluarga ibu. Tapi bagi suami ini nggak ada maaf. Bagi saya nggak ada maaf, kata suami Anda. Ya udah ibu terima aja. Ini bagian dari resiko kehidupan yang ibu jalani. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk, kamu pun kudu siap menerima resiko keburukan itu. Gitu loh, ya. Nah, di dalam Al-Baqarah 286, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala kebaikan kalau dia berbuat baik, dan bagi manusia juga akan ada sanksi keburukan kalau dia berbuat buruk. Tolong rumus ini pegang, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta. Pegang. Apa? Kalau aku berbuat baik, pasti aku memanen kebaikan, cepat atau lambat. Kalau aku berbuat buruk, satu saat pasti aku akan memanen keburukan. Coba tanamkan dalam pikiran kita, tanamkan dalam hati kita, sehingga yang kita tebar apa? Kebaikan, 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 kebaikan. Sampai kita mati, kebaikan itu tidak kita rasakan. Boleh jadi setelah kita mati, kebaikan itu akan kita rasakan sebagai amal. Jadi dengar baik-baik, nggak ada yang sia-sia ketika kita menanam kebaikan. Tapi jangan salah, setiap kali kita menanam keburukan, siap-siap saja. Pasti satu saat juga kita menerima akibat dari keburukan yang kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab.